Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Fildan, tentunya di Koja-Koja bareng Fildan. Kemarin saya sudah bahas tentang perjalanan Fildan dari awal sampai sekarang. Jadi memang sudah dibahas tuntas tentang perjalanan karir Fildan dari awal sampai sekarang, itu sudah dibahas semua di pertama kemarin di perdana upload Koja-Koja. Dan hari ini tuh saya ingin membahas, jadi benar-benar ada yang spesial banget hari ini. Penasaran? Direstui lagi akhirnya. Dan memang dalam hati kecil itu pulang bersyukur lah, maksudnya saya tidak mau kehilangan dia gitu. Mungkin karena memang Tuhan itu maha adil. Halo sayang, sini yuk. Halo guys. Hehehe. Buat apa ini? Nah, itu kan jauh. Oh itu di luar jauh. Jauh. Saya dijemput sama, padahal saya waktu itu sama
Sebenarnya ceritanya itu panjang. Kenapa saya putuskan pacar saya yang satunya ini untuk memilih dia? Yaitu jadi sebenarnya ada pacarnya juga dan saya tidak mengetahui itu. Terus? Jadi pada saat pulang di kampung, memang saya pacaran sama ini tidak kayak cuman pacaran aja, tidak sepenuh hati, daripada ujungnya menyakiti, dan saya memang sudah jatuh hati kepada dia. Ya, jadi saya pilih dia karena memang pada saat itu hati saya berkata bahwa dia ini kayaknya jodoh saya. Karena sebelumnya memang saya sudah bermimpi begitu. Tapi kita jalan ke Rada dulu ya, kita jalan di Rada waktu itu. Itu Pantai Rada dulu, pertama kali berjumpa masih ada deg-deg ser. Jadi saya tuh lihat dia depan pintu, jemput pakai motor gitu kan, maksudnya aduh, saya lewat kan dia berdiri depan rumah. Wah, saya pakai bahasa kira-kira dia mau tidak ini? Dia mau saya panggil tidak? Wah, gitu kan. Wah, saya disuruh berhenti deh. Firdan gitu. Dan saya juga aduh, kayaknya orang ini kesini deh. Jadi kayak hati sama hati yang berbicara. Sudah ada chemistry sebenarnya. Jadi dari jauh itu perasaan saya bilang, aduh kayaknya. Dan saya kan orangnya cuek, maksudnya Yeah. cuek, cuman karena mungkin memang sudah jatuh hati, jadi kayak apa? Di dalam hati kayak tegur, nanti dibilang sombong kayak begitu. Akhirnya saya tegur. Dan pada saat itu saya juga berharap bahwa Mama Digar ini memanggil saya gitu, akan memanggil saya, dan ternyata dia mau Firdan, kamu kemana? Iya, dan saya so akrab waktu itu, padahal kan waktu dia ke rumah saya cuek, tamu di rumah saya cuek, dan pada saat dia menghampiriku, menghampiriku ya saya tegur, Firdan mau kemana? Terus ternyata dia juga tunggu saya tegur, tuh ya? Ya, jadi pas dia bilang, kamu kemana? Saya bilang, sama Rada mau ikut kan? Saya mau sengaja ajak dia karena perasaan saya kayaknya dia mau deh, masih gitu ya. Jadi kayaknya dia mau. Saya belum. Sorry, sudah terbiasa. Jadi, kau mau ikut kan? Rada bang? Iya mau. Iya mau. Padahal waktu itu saya nggak pakai sendal loh, karena dia langsung lari. Maksudnya sampai lupa sendal ya? Enggak, karena memang kan itu tempat yang saya duduk dekat dengan rumah, dan saya tidak pakai sendal. Biasa di kampung itu suka kaki ayam, tidak pakai sendal. Jadi kalau di kampung memang begitu, maksudnya tidak, kan dia pinggir pantai kan. Jadi pada saat itu saya melihat dia tuh cantik, maksudnya kayak padahal kayak di mana ya, kayak ada sesuatu gitu, ada yang beda dengan perempuan lain yang ada di kampung itu. Jadi jatuh cinta ya. Ya, maksudnya jatuh cinta. Aku pun lihat dia seperti pangeran. Jadi dia naiklah ke motor, kita ke pantai dari sana. Terus ke pantai, saya tanya. Pantai itu dia gombal-gombal, padahal dia ini ada pacarnya. Cuman waktu itu kayaknya saya sudah tahu dia punya pacar. Cuman saya
dia dan pacar saya pada saat itu memang dia agak sedikit terluka sebenarnya karena saya memilih dia dan kebetulan dia ini sahabat dia. Ya sudah begitulah perjalanan karena masih pacaran kan. Dan sekarang pun dia udah nikah juga, udah punya anak. Oke, lanjut, kita pacaran 2 tahun. 2 tahun. Setelah itu kita pacaran 2 tahun dan disitulah titik dimana kita dicoba disayang dia. Jadi memang perjalanan kita kan tidak mulus-mulus terus. Jadi memang ada banyak cobaan juga. Itu hari apa nih sayang? Waktu itu Ayang berangkat ke Papua. Oh iya. Jadi kan berangkat kita dari Morowali itu kan ke Bau-Bau dulu. Bau-Bau itu lah. Jadi memang kita berdua ini kerja di Kendari. Sayang jadi babysitter, saya kerja jadi waiters di salah satu pada saat itu Ayang memutuskan ke Papua ke Papua itu, tapi harus lewat Bau-Bau dulu. Jadi dari Morowali menyeberang Kendari Bau-Bau. Jadi jadi memang sudah dicoba di situ ya. Di Bau-Bau itu ya, di situ kita dicoba itu. Cobaan lah gimana ya sayang jelasinnya. Jadi memang kita berdua ini setelah jalan 2 tahun itu ternyata kita cinta tak direstui. Jadi emang salah satu pihak keluarga dari kita berdua, karena mungkin kita masih ada hubungan keluarga kan, kalau di kampung itu masih kayak pemali gitu. Pamali. Dan memang jadi memang salah satu itu adalah karena kita mungkin keluarga suku gitu, jadi kayak ada pamali begitu. Jadi akhirnya Papa Digar memutuskan ke Papua. Dia berangkat ke Papua. Ceritanya kita udah kayak tidak ada hubungan lagi. Sempat break juga sih sebenarnya. Ya sempat break juga. Saya mencoba untuk menghindari dia sebenarnya karena jadi yang duluan menghindari itu itu hari saya jadi kayak karena kita kan memang baru pacaran kan, jadi karakternya kita itu masih pasti ada yang belum dewasa lah intinya, belum terlalu dewasa belum. Ada yang cocok, ada yang enggak gitu. Jadi saya kesana untuk kerja juga, cari uang juga gitu. Terus kita kan 1 bulan itu tidak komunikasi lagi karena kan sudah ceritanya mau putus. Waktu di Papua. Ayang sudah berangkat di Papua. Papua waktu itu. Jadi udah saya juga berusaha lah hubungi tapi karena dia mungkin lagi sibuk cari kerja di sana, jadi udah dia sibuk kerja. Akhirnya saya pun tidak enak kan hubungi, saya juga diam. Akhirnya kita sempat tidak komunikasi 1 bulan ya. 1 bulan tidak komunikasi, tapi kita tidak tahan, ujung-ujungnya kembali lagi. Jadi sebenarnya bukan kita balikan sih. Jadi begini, selfie kembali lagi ke Ipartu itu kan memang dia maunya kita berdua. Selfie itu hari yang jadi ada ide-idenya selfie yang buat kita balikan lagi. Maksudnya mungkin dia coba kalau kita ini masih sayang tidak kayak begitu. Dia salah satu penyambung gitu ya. Iya. Dia kan karena dia kan yang kasih jadian kita waktu masih dia orang yang sudah cukup dewasa juga, maksudnya dia udah pengalaman lah gitu. Jadi pada saat itu kita teleponan gitu, maksudnya untuk memperbaiki diri lah, untuk menuju kedewasaan juga, karena kita juga itu hari masih belum dewasa juga, karena kita belum mengenal sepenuhnya untuk karakter kita kayak begitu. Jadi dengan adanya itu kita menjadi lebih dewasa lagi sayangnya. Nah, dan pada saat itu memang yang duluan telepon itu kayaknya saya duluan telepon. Jadi benar-benar kayak kita berdua ini takut kehilangan lah. Ayang waktu itu di perjalanan apa di mana? Belum ya? Tidak, saya sudah kerja. Sudah di Papua. Saya sudah di Papua saya. Belum, Ayang belum kerja waktu itu. Iya, maksudnya saya sudah di Papua, cuman lagi tunggu panggilan kerja. Jadi itu hari kan saya daftar kerja di perusahaan itu, cuman belum dipanggil. Jadi 2 bulan sih. Iya, 2 hampir bulan. Hampir 2 bulan itu. Iya 2 bulan. Habis itu saya telepon, saya minta maaf juga karena biar bagaimanapun
parasit saya yang menjauh dari dia gitu. Dan memang saya ke Papua itu ingin bekerja juga, maksudnya salah satunya ingin bekerja dan sebenarnya ingin ingin menjauhi kamu sayang nih. Iya. Maksudnya saya ingin jauhi dia, jadi kayak mungkin memperbaiki diri lah sambil bekerja juga gitu. Dan pada saat itu akhirnya saya juga tidak tahan, dia juga tidak tahan di kampung. Dan pada saat saya telepon sambil menangis ya kita waktu itu. Iya, jadi kayak karena kita sama-sama sama rasa bersalah gitu ya. Jadi kita pacaran itu ujiannya kita banyak ya. Pertama kedua tahun pacaran diuji, terus sudah mau menikah itu kita diuji lagi, hampir tidak menikah. Wow. Luar biasa. Jadi 4 tahun kita tarik ulur. Iya, tarik ulur. Jadi 4 tahun itu emang benar-benar kita itu kesana kesini, jadi kayak mana ya? Karena memang kan kita keluarga ya. Jadi dari pihak keluarga itu ada yang gak setuju begitu. Jadi tapi alhamdulillah berkat kekuatan cinta kita, alhamdulillah kita bisa bersatu. Dan setelah kerja di Papua, kita pulang diuji lagi. Jadi kita komitmen ya, saya ikut nyusul di Papua waktu itu. Maksudnya kita cari kerja, saya juga kerja supaya menabung biar bisa nikah. Seperti itu, bisa nikah. Jadi kita sama-sama kerja di Papua, menabung, dan uang itu sebenarnya pulang ceritanya kita langsung mau nikah kan. Cuma karena diuji lagi, tarik ulur lagi, tidak direstui lagi akhirnya. Dan pada saat itu saya pun menikah. Hampir nggak jadi nikah. Iya, saya sebagai padahal di Papua itu kita sudah klop lagi nih. Iya, sudah baik janji nih, sudah pulang janji. mau nikah nih. Tapi ternyata tiba di sana ya ada lagi cobaan nih, maksudnya. Dan akhirnya kita saya di bau-bau sayang nih. Iya. Saya di bau-bau, terus ayang saya masih di Kendari juga, dari Morowali. Kendari terus saya mau ke Banggai waktu itu. Banggai. Iya, terus ke Banggai saya di bau-bau, dan pada saat saya kayaknya sudah gimana ya? Siapa? Saya yang sudah istilahnya sudah. Saya sudah mulai menyerah lah ya waktu itu, maksudnya sudahlah, maksudnya saya perempuan tidak enak begitu, jadi saya pun sudah mulai menyerah. Saya pergilah di Banggai seperti itu. Saya tinggalkan dia waktu itu, dia tinggalkan saya, dia ke Papua. Nah, setelah ujian kedua, saya yang tinggalkan dia. Saya yang pergi di Banggai. Jadi dan pada akhirnya saya menyusul lagi ke Banggai. Karena memang pada saat itu sempat saya dijodoh-jodohkan juga di bawah-bawah sama dan dia memang dijodohkan, jadi pas saya dengar dia sudah dijodohkan, ya sudah, saya memang sudah tidak mau sama sekali. Kalau kemarin kan saya tetap mau, tapi pas saya dengar dia sudah dijodohkan sama ini ya udah, saya tidak mau nih, karena saya tidak enak kan, perempuan saya mau kejar-kejar laki-laki kan tidak enak. Jadi sudah, saya pun menyerah. Saya pergi di Banggai. Saya tidak hubungi yang lagi ya. Tidak. Wah, itu saya sudah mulai gelisah itu, walaupun di bawah itu banyak perempuan yang cantik-cantik dan dijodohkan juga, dan pada akhirnya saya tidak tahan nih. Jadi saya telepon dia. Ayah telepon sepupuku waktu itu, karena saya sudah tidak punya lagi. Iya, saya telepon sepupu, saya mau ke Banggai. Karena dan memang dalam hati kecil gitu, dia tulang rusuk lah, maksudnya saya tidak mau kehilangan dia begitu. Jadi saya susul dia ke Banggai. Jadi waktu sebelum saya ke Banggai, saya lewat bau-bau itu kita sempat ketemu ya. Tapi sempat ketemu itu Ayam mungkin sudah dijodohkan, tapi saya tidak tahu kalau dia ini ada yang, maksudnya sudah ada cewek yang dijodohkan sama dia. Jadi tetap kita jalani, cuma waktu itu kita masih main kucing-kucingan ya, sembunyi-sembunyi. Tidak direstui kan, jadi sembunyi-sembunyi lah. Tapi saya sempat ajak, kemarin kita ke Banggai, cuman dia tidak mau, maksudnya tidak enak juga kan. Sudah, akhirnya saya berangkat nih sendiri ke Banggai. Itu saya masih sibuk nyanyi juga di bawah. Iya, masih banyak job ya nyanyi. Tuh. Jadi dia ke Banggai, terus pada saat itu pas ke Banggai kamu tidak menghubungi lagi saya. Iya. Sudah, istilahnya sayang sudah gimana ya? Mungkin saya ada firasat juga, kayaknya dia sudah ada perempuan lain lah, kayak begitu ya.
Sudah saya tidak hubungi lagi, saya tidak enakan karena saya orangnya tidak enakan. Sudah saya tidak hubungi lagi, saya happy lah di Banggai, maksudnya apa-apa lah, mungkin bukan jodoh. Habis itu saya tinggal di rumahnya sepupuku, kasihan rumahnya sepupuku itu memang saya sengaja di tempat itu yang jaringannya tidak ada, jadi supaya saya bisa tahan, saya tidak hubungi Bapak Digan. Tapi ternyata dia tetap hubungi. Jadi saat itu saya sudah gelisah kan, maksudnya dari Bau-Bau ke Banggai. Kayaknya ini saya yang ini sudah tidak, maksudnya dia tidak hubungi lagi saya. Tidak ada kabar loh. Maksudnya saya kayak sempat gelisah sekali, maksudnya kayak saya tidak jodoh sama dia begitu. Jadi kayak akhirnya saya putuskan untuk menyusul ke Babat, saya ke Banggai. Saya telepon dulu sepupu, saya bilang saya mau ke Banggai gini karena saya sudah kayak gelisah begitu, kan takut tidak jodoh sama dia begitu. Dan akhirnya saya menyusul ke sana. Saya menyusul dan pada saat itu saya berbohong sama orang tua bahwa saya mau ke sana ada job nyanyi gitu. Alasan saya ada job nyanyi di Banggai gitu. Sebenarnya tidak ada, cuman karena alasan itu saya ingin bertemu dia di Banggai. Jadi saya naik kapal kayu. Satu hari satu malam. Iya, satu hari satu malam. So naik kapal terus yang dijodohkan saya ini sempat ini juga karena saya tinggalin dia kan. Dan sebenarnya saya tidak cuman kan namanya orang tua menjodoh-jodohkan kita, tapi tidak sempat bagaimana. Cuman saya langsung menyusul ke Banggai gitu dan bertemu. Dan disitulah kita komitmen buat harus nikah. Karena di situ kita tadinya tidak direstui, jadinya tidak direstui. Akhirnya kita ditelepon sama orang tua, pulang di kampung, habis itu kalian nikah. Ya pulang lah, karena saya maunya nikah itu tidak mau nikah, maksudnya ada istilahnya kita kawin lari itu udah mau. Jadi saya maunya nikah baik-baik. Nikahnya itu sah. Sudah setuju semua. Orang tua setuju baru saya mau nikah seperti itu. Jadi guys, ceritanya seperti itu perjalanan cinta waktu masih pacaran. Dan habis itu kita terpaksa kita ditelepon sama keluarga, kita pulang dan uang nikahnya kita itu cuman 4 juta. Kalau orang 40 juta, kita 4 juta, yang penting cintanya besar, uangnya maksudnya besar. Karena kita itu hari yang kita kejar adalah seluruh pihak keluarga sudah setuju dan alhamdulillah kita ditelepon untuk menikah karena memang perjalanan kita itu panjang banget sampai 4 tahun merantau apa. Jadi di situ keluarga melihat bahwa mereka ini memang benar-benar saling mencintai. Dan pas nikah itu kita tuh maksudnya sebenarnya sedih sih, kalau mungkin orang dengar kisahnya kita menikah itu sedih, tapi kalau kita nikmati ya. Iya, karena pada saat itu walau sebenarnya biar tiada uangku saya ingin kita harus menikah. Terus maksudnya pada saat itu kita menikahnya di Morowali. Morowali itu maksudnya semua keluarganya kita kayak sumbang-sumbang begitu ya. Iya, jadi kita disumbang-sumbang untuk menikah. Jadi kita menikah dengan modal uang 4 juta itu. Di sana kan maksudnya Buton itu ada kayak boka-boka begitu. Jadi itu cukup lah buat uang adat itu sudah cukup. Nah tapi karena maksudnya keluarga juga mau kita kayak ada duduk pengantin walaupun seadanya tanpa pakai orang dekor, tanpa pakai makeup. Jadi makeup saya itu ipar saya sendiri, Selfie, I love you, dia yang makeupkan saya. Terus hordennya itu bukan horden sih, dekor. Seharusnya kan orang dekor mewah, saya itu pakai hordennya tanteku. Jadi ya begitu, yang penting duduk pengantin. Tapi pada saat itu saya tidak pernah kayak ya Allah kok saya duduknya tidak pernah. Saya waktu itu bahagia menikah. Kita saling pokoknya mau tiada uang menikah. Yang penting menikah, yang penting menikah. Keluarga di kampung dukung sekali. Keluarga di kampung dukung, jadi maksudnya kayak biar gimana harus ada acara kecil-kecil. Akhirnya mereka kayak patungan, ada yang belikan beras, ada yang belikan gula kayak gitu. Buat acara resepsi, kecil-kecilan. Buat bikin kue malamnya kayak gitu. Ada pemecahan balonnya juga walaupun dekornya itu horden. Ada kok foto-fotonya itu. Iya, ada. Pasti fans-fansnya film sudah tahu semua. Karena di yang pakai baju merah kan. Itu baju disewa, kasihan. Iya, jadi apa lah itu sebenarnya kita ingat itu bukan kayak gengsi, enggak. Justru saya kayak kasihan, tapi itu kebahagiaan yang
tidak bisa dibayar dengan apapun. Iya. Karena tujuan kita pacaran selama 4 tahun itu untuk menikah. Untuk menikah, Walaupun untuk kita menikah. melewati beberapa cobaan gitu. Dan selama saya, 4 tahun. dan saya juga nggak berharap harus nikah yang wow, enggak, yang penting saya sudah menikah. Sudah menikah. Kayak gitu. Dan akhirnya menikah, kita punya. Saya hamil. Dan saat itu kita memang mulai dari nol. Habis menikah tidak ada uang sama sekali. Tidak ada uang sama sekali. Dan saat itu saya tidak kerja. Iya, 9 bulan ya ayam tidak kerja. Mungkin ada Iya. dalam 9 bulan itu paling kayak 1 job ya, job di kampung saja itu. Jadi pada saat memang Belum dikenal waktu itu, saya tuh belum dikenal kalau dan pada saat memang saya belum sudah tidak main band lagi kan. Jadi benar-benar fokus menyanyi gitu. Dan waktu itu ayam belum job-job. Belum. Habis menikah itu nganggur. Saya nganggur 9 bulan. Main gitar aja di rumah Main gitar gitar. sampai ada yang buang kata bilang itu Vildan. Nah Vildan itu udah tidak kerja kan? Cuma kasih makan pakai. Memang saya tidak takut kalau melahirkan di rumah. Sebenarnya dulu nggak bisa itu melahirkan di rumah, harus di apa ya? Puskesmas, betul. Nah, akhirnya lahir digar saya itu aduh mau ambil uang gimana nih, sudah punya anak. Jadi bisa
kebetulan jadi menarik perhatian. Ya, menarik perhatian, dan akhirnya saya dipanggil lah menyanyi kesini dan pada saat saya tidak pulang sampai satu minggu tidak pulang, maksudnya 1 minggu tidak pulang. Ternyata pas pulang mana susunya Diger kan sudah mau habis. Ya Allah, pas pulang itu saya lihat kan di sana kalau kering air itu jauh sekali. Pas saya lihat dia datang dengan susu, bawa susu berapa dos, 4 dos kayaknya yang besar-besar, terus bawa popok, bawa uang di situ. Ampun, kayak terharu, kayak Allah, memang rezeki anak itu pasti ada. Pulang di situ akhirnya alhamdulillah Diger itu sampai sekarang tidak kesampaian minum air beras. Paling itu hari niatnya kalau tidak sanggup beli susu saya mau belikan, saya mau kasih minum dia air beras begitu. Akhirnya tidak kesampaian, bapaknya sudah dari situlah Vildan dari situ Bapak Diger sudah tidak jarang di rumah, jobnya sudah mulai padat, jobnya itu sudah di mana-mana sudah ada job, alhamdulillah. Jadi kayak pulang 1 hari besok sudah dijemput lagi harus nyanyi kayak begitu sampai kompetisi Dean. Jadi situ saya mulai aktif bernyanyi, karena sebelumnya saya emang bukan penyanyi saya. Sambil ikut audisi ya, sambil ikut audisi. Diger kan lahir 2016 bulan 8 Agustus, terus audisinya bulan 11. Jadi 2 bulan, 3 bulan lah. Jadi pas umur 2 bulan saya ikut audisi dalam tahun 4. Jadi situlah alhamdulillah rezeki anak saya Diger, dan sampai sekarang alhamdulillah udah Raidan juga sampai ikut The Star, dan alhamdulillah saya sudah bersyukur sekali lah kita sudah seperti ini. Iya, karena memang tidak pernah terbayang saya bisa sampai seperti sekarang. Saya juga kayak mimpi. Saya dulu itu nyanyi wedding aja saya sudah senang banget, saya sudah bersyukur bisa beli susu Diger, dan alhamdulillah setelah ikut audisi dikasih lagi rezeki yang lebih lagi alhamdulillah, dan sampai sekarang bisa beli rumah untuk Diger sama Raidan. Ya, udah lebih dari cukup ya, lah. Ini alhamdulillah lah, maksudnya ini semua rezeki anak dan istri. Luar biasa. Itu aja pemirsa semua. Hari ini terima kasih banyak sudah mendengarkan koja-koja kita ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan koja-koja kita, terima kasih. Semoga bermanfaat. Yang positifnya diambil, yang negatifnya diambil, karena kita juga manusia biasa. Kita cuma berbagi pengalaman, berbagi cerita hidup. Sekali lagi terima kasih banyak buat Mianela Vildan, subscribe Vildan. Terima kasih banyak sudah mengikuti koja-koja bareng Vildan. Nantikan next berikutnya. Ayo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.